Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Bocah Vlogger. Pada kesempatan video kali ini, yaitu saya merekomendasikan ada 4 jenis padi unggul yang wajib ditanam di tahun 2026 ataupun di akhir tahun 2025, karena padi ini memiliki produktivitas yang cukup tinggi dan memiliki ketahanan penyakit yang cukup bagus. Nah, apa saja untuk jenis padinya? Berikut untuk ulasannya. Yang pertama yaitu ada Galur Nusantara. Teman, yaitu Galur Nusantara. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dukung terus channel ini supaya selalu update mengenai tentang pertanian padi. Galur Nusantara. Nah, padi ini masih berstatus padi galur namun memiliki kualitas dan potensi hasil yang sangat tinggi ya. Padi ini memiliki karakter batang besar dan memiliki anakan yang cukup banyak ya, bisa mencapai 30-40 anakan per satu rumpun. Bahkan ada yang mengklaim bisa mencapai yaitu 50 per satu rumpun. Selain itu, padi galur Nusantara memiliki adaptasi yang sangat luas, yaitu mampu tumbuh baik di lahan irigasi, dataran rendah maupun menengah, bahkan di lahan tada hujan. Dan selanjutnya, padi galur Nusantara ini hanya memiliki tinggi 100-112 cm, menjadikannya perawatan lebih mudah. Selain itu, padi ini juga memiliki daun bendera cukup aman dari serangan burung pipit. Dan padi ini memiliki batang yang cukup besar ya teman-teman, menjadikannya tahan terhadap serangan hama wereng. Dan padi ini memiliki umur genjah yaitu hanya 85-90 hari sudah bisa dipanen. Padi ini memiliki mala yang cukup panjang dengan pengisian yang mudah dan jumlah bulir per satu mala ini bisa mencapai 300-500 per satu malai. Selain itu juga, padi galur Nusantara ini memiliki kualitas gabah yang cukup baik ya teman-teman, yaitu besar dan juga memiliki kualitas beras yang cukup premium dan memiliki rasa nasi yang sangat pulen, tentunya menjadi tingkat adopsi masyarakat tersendiri. Dan perlu diketahui, padi ini memiliki sebutan GNR01, yaitu Galur Nusantara 01 seperti itu. Dan padi ini memiliki potensi hasil yang cukup tinggi, yaitu 12-14 ton per 1 hektar. Untuk mendapatkan benihnya secara online, teman-teman bisa buka link di deskripsi ataupun sudah saya sematkan di layar video. Nomor 2 yaitu padi sedayu. Padi sedayu adalah varietas padi unggul terbaru, ini padi lokal ya teman-teman, yang sangat diminati di Indonesia, sering disebut sebagai kuda hitam karena potensi dan produksinya yang luar biasa tinggi ya teman-teman, dan memiliki karakteristik yang menguntungkan untuk petani. Dan berikut untuk penjelasan padi sedayu. Padi sedayu terkenal memiliki potensi hasil panen yang sangat tinggi dengan klaim mencapai 10-12 ton per hektar. Beberapa sumber bahkan menyebutkan potensi hingga 18 ton per hektar dalam kondisi optimal seperti itu. Ini menjadikan pilihan yang sangat menarik bagi petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Padi sedayu ini memiliki tinggi tanaman yaitu sekitar 100-110 cm, menjadikannya tidak terlalu tinggi ya teman-teman, sehingga mengurangi resiko rebah
Kemudian batang kokoh. Batang padi sedayu sangat kuat dan kokoh sehingga tahan rebah ya teman-teman. Meskipun diterpa angin kencang ataupun saat bulir padi sudah penuh dan berat, ini tetap kokoh. Padi sedayu memiliki kemampuan beranak yang sangat baik ya teman-teman, yaitu bisa menghasilkan satu rumpun yaitu 25 sampai 40 anakan produktif. Semakin banyak anakan produktif, semakin banyak malai dan bulir padi yang dihasilkan. Nah, padi sedayu ini memiliki daun bendera ya teman-teman, yaitu daun bendera tegak, yaitu yang bisa membantu memaksimalkan penyerapan sinar matahari untuk proses fotosintesis saat pengisian bulir. Dan padi sedayu memiliki kelebihan yaitu bulir padi berukuran besar dan berbobot, gabahnya mantap, dan jumlah bulir per malai dapat mencapai 250 sampai 300 bulir per satu malai. Dan jika ditimbang rata-rata bobot per 1000 butir yaitu sekitar 32 gram. Beras yang dihasilkan daripada padi sedayu ini memiliki kualitas yang baik ya teman-teman, dan memiliki tekstur rasa nasi yang pulen saat dimasak. Berasnya pun juga jernih dan tidak berkapur. Selain itu, padi sedayu memiliki ketahanan hama dan penyakit yang cukup baik, yaitu tahan terhadap penyakit belas ataupun jamur penyebab patah leher. Selain itu juga, padi sedayu cukup tahan terhadap hawar daun bakteri. Selain itu juga, padi sedayu cukup toleran terhadap tanah asam ya teman-teman, yang menjadikannya sangat cocok untuk ditanam di berbagai jenis lahan di Indonesia. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang sudah menanam padi sedayu? Oke, boleh komen mengenai kelebihan dan kekurangan selanjutnya ya. Oke, dan teman-teman jika ingin membeli benihnya bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Nomor 3 yaitu padi Tri Sultan. Padi Tri Sultan adalah salah satu varietas padi unggul yang cukup populer di kalangan petani Indonesia. Nah, padi ini merupakan hasil persilangan antara varietas Sertani 13 dengan Inpari 32. Dan berikut adalah deskripsi lengkap mengenai padi Tri Sultan. Padi Tri Sultan memiliki tinggi yaitu 110 sampai 120 cm, memiliki warna daun hijau gelap dengan daun bendera yang tegak. Kemudian untuk batangnya, ini batangnya besar dan kokoh dan tahan rebah sehingga cukup aman dari resiko rebah akibat angin ataupun hujan yang sangat lebat. Untuk perakaran, padi Tri Sultan ini memiliki akar yang panjang dan lebat, membuatnya lebih tahan terhadap kondisi lahan berlumpur dan kekeringan. Padi ini memiliki malai yang terbilang cukup panjang, yaitu antara 30 sampai 30 cm. Kemudian untuk jumlah bulir, di setiap malai dapat menghasilkan 275 sampai 330 bulir per satu malai. Dan untuk kualitas bulir, ini bulir besar, panjang, dan berwarna kuning bersih saat sudah tua. Ini tentunya hampir sama seperti Inpari 32 ya teman-teman. Besar dan berbobot. Jika berat bulir per 1000 ditimbang, ini memiliki bobot sekitar 31 gram. Ini di atas rata-rata padi pada umumnya. Kemudian untuk ketahanan penyakit, padi Tri Sultan cukup tahan terhadap beberapa penyakit padi pada umumnya, seperti blas ataupun jamur, patah leher, bakteri ataupun kresek. Untuk ketahanan hama, padi ini juga sangat toleran terhadap serangan hama wereng karena padi ini memiliki batang yang cukup besar. Padi Tri Sultan juga dikenal memiliki perawatan yang cukup mudah, karena padi ini memiliki tingkat adaptasi yang cukup baik, yaitu cocok ditanam di lahan berlumpur, tahan kekeringan, dan cukup tahan terhadap kondisi tanah yang berasam.
Padi ini memiliki potensi yang cukup tinggi, yaitu 9 sampai 12 ton per hektar. Dengan hasil real tertinggi yaitu pernah tercatat mencapai 12,3 ton per hektar. Nah, untuk umur panennya, padi Trisultan tergolong genjah ya teman-teman, yaitu sekitar 95 sampai 97 hari setelah tanam. Untuk kelebihan selanjutnya, untuk pengisian bulir, padi ini cepat dan mudah. Dan untuk anakan produktif ini rata-rata antara 25 sampai 35 per satu rumpun. Dengan kesimpulan, padi Trisultan adalah varietas unggul yang menawarkan kombinasi ketahanan terhadap hama ataupun penyakit, kemudian adaptasi lahan yang cukup baik, dan potensi hasil panen yang tinggi. Hal ini menjadikannya pilihan menarik bagi para petani yang ingin meningkatkan produktivitas di lahan pertanian padi. Nah, demikian ya teman-teman mengenai padi Trisultan yang tentunya sangat unggul ya dibanding dengan padi pada umumnya. Dan untuk pembelian benih ini sudah saya sematkan di deskripsi ya, ataupun sudah saya sematkan juga di layar video. Nomor 4 yaitu Inpari 32 Promeo. Inpari 32 Promeo ini merupakan updatean dari Inpari 32. Oke teman-teman, nah sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, padi Inpari 32 dan Inpari 32 Promeo adalah varietas padi yang memiliki hubungan kerabat. Namun ada beberapa perbedaan utama di antara keduanya, yaitu terutama karena Inpari 32 Promeo merupakan hasil pengembangan atau seleksi lebih lanjut dari Inpari 32 seperti itu. Diberatkan berarti ini versi terbaru yang sudah diupdate dari Inpari 32 dan dinamakan Inpari 32 Promeo seperti itu ya teman-teman. Inpari 32 Promeo ini memiliki kemasan seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman jika ingin membelinya sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah, Inpari 32 Promeo ini bisa dibilang sebagai next level atau versi pengembangan dari Inpari 32 seperti itu ya teman-teman. Nah, dari pengembangan tersebut ada peningkatan pada beberapa karakteristik, diantaranya yaitu itu memiliki umur tanam yang lebih singkat, yaitu sekitar 115 hari setelah semai. Kemudian batang lebih kokoh dan lebih tahan rebah. Ini merupakan peningkatan signifikan dari Inpari 32 yang hanya agak tahan rebah ya teman-teman. Dan memiliki malai yang lebih panjang dan lebih merunduk. Kemudian bulir padi lebih panjang dan gemuk. Jumlah gabah per malai ini juga lebih banyak ya teman-teman, yaitu bisa mencapai 200 sampai 300 bulir per satu malai. Kemudian memiliki daun bendera tegak di atas malai atau sudung. Kemudian potensi anakan bisa mencapai 30 sampai 40 anakan produktif per satu rumpun. Dan Inpari 32 Promeo ini potensi lebih tinggi ya teman-teman dibanding Inpari 32 biasa, yaitu bisa mencapai hingga 10 sampai 12 ton per hektar GKP ataupun gabah kering panen. Bahkan beberapa sumber menyebutkan potensi 10 sampai 11 ton per hektar GKP dengan rata-rata yaitu 9,5 ton per hektar. Nah, ini tentunya peningkatan yang sangat signifikan ya teman-teman dibanding dengan Inpari 32, dan Inpari 32 Promeo ini lebih unggul seperti itu. Dan kemudian untuk ketahanan penyakit, Inpari 32 Promeo ini lebih tahan terhadap hawar daun dan bakteri, blas, serta tahan tunggro dan ras lanrang. Kemudian untuk adaptasi lahan, padi Inpari 32 Promeo ini cocok ditanam di lahan sawah dan tegalan atau gogoh dan memberikan fleksibilitas lebih tinggi bagi petani. Dan berikut ringkasan kesimpulan perbedaan utama antara Inpari 32 biasa dengan Inpari 32 Promeo.
Dari segi umur ya teman-teman, yaitu Inpari 32 biasa ini memiliki umur yaitu 120 hari setelah semai, sedangkan Inpari 32 Promeo ini yaitu hanya 115 hari setelah semai. Kemudian dari segi batang, jika Inpari 32 biasa ini memiliki batang tegak agak tahan rebah, jika Inpari 32 Promeo ini batang lebih kokoh, lebih tahan rebah seperti itu. Dan dari segi malai, jika Inpari 32 biasa ini memiliki malai yang sedang dan Inpari 32 Promeo ini memiliki malai yang lebih panjang dan merunduk. Kemudian untuk segi bulirnya, jika Inpari 32 biasa ini memiliki bulir padi yang normal dan bernas, dan jika Inpari 32 Promeo ini memiliki bulir yang lebih panjang, gemuk, kemudian jumlah bulir pun lebih banyak ya teman-teman, yaitu 200 sampai 300 bulir per satu malai. Kemudian dari segi potensi hasil, Inpari 32 biasa ini rata-rata hasil hanya 6,3 ton per hektar. Dan Inpari 32 Promeo ini potensi lebih tinggi ya teman-teman, yaitu 10 sampai 12 ton per hektar. Dan untuk adaptasi lahan, jika Inpari 32 biasa ini hanya untuk sawah irigasi, sedangkan Inpari 32 Promeo ini untuk lahan irigasi dan lahan padi gogo pun juga bisa ditanam. Nah, oke teman-teman, nah segitu dulu mengenai informasi mengenai padi Inpari 32 Promeo. Nah, ini tentunya patut untuk kita coba ya teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe, dan untuk membeli benihnya sudah saya sematkan di layar video dan di deskripsi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, demikian ya 4 jenis padi unggul yang tentunya sangat menarik untuk kita coba di musim tanam depan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.